Shalom Bapak, Ibu semua, saudara. Lagi shalom. Shalom bagi kita yang ada di rumah Tuhan di tempat ini, atau Bapak Ibu yang mengikutinya secara online, kapanpun dan dimanapun pemberitaan firman Tuhan ini bisa diikuti. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ya. Amin, amin. Dalam tradisi gerejawi, minggu ini dikenal sebagai minggu Advent yang terakhir atau keempat. Ya, 4 hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan biasanya simbol warna di minggu Advent keempat ini adalah ungu. Itu artinya penantian kepada kedatangan Kristus. Bapak Ibu dan saudara, kita baru saja melewati malam. Ada yang tidur dari malam? Atau ada yang tidak sempat tidur? Mungkin pergi lihat pohon Natal di Altari, di wali kota, atau tidur kurang pas begitu ya, mungkin hanya 2-3 jam tidur. Pada malam hari kita tidak melihat matahari secara langsung. Apakah itu berarti matahari tidak ada? Tentu tidak. Matahari ada. Malam hari kita tidak bisa melihat matahari karena posisi kita itu membelakangi matahari. Kita belajar di sekolah bahwa bumi itu melakukan 2 gerakan sekaligus terhadap matahari. Kalau kita pernah lihat permainan zaman dulu gasing gitu ya, dia berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi satu titik begitu. Nah, ketika bumi dia melakukan rotasi artinya dia berputar pada porosnya, itu kurang lebih 24 jam menghasilkan siang dan malam. Nah, ketika kita katakan malam, itu artinya ketika dia berputar, posisi kita itu membelakangi matahari. Kalau dia berevolusi, berarti dia mengelilingi matahari secara utuh kurang lebih 365 sekian hari begitu. 365 seperempat hari begitu. Dan menghasilkan 1 tahun. Jadi kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita akan menyelesaikan 1 putaran terhadap matahari. Kalau anak-anak pemuda sudah berumur 15 tahun, itu kira-kira kalian sudah 15 kali mengelilingi matahari. Ada yang berumur 40 tahun di sini, sudah 40 kali ya, mengelilingi matahari. Nah, pernah sekali saya mengikuti sebuah pertemuan untuk belajar Alkitab gitu ya, belajar firman Tuhan. Saya mengikuti dari seorang pembicara, orang Kupang yang tinggal di Amerika. Dan saya mengikuti di Kupang sini pagi hari, dia di sana hampir tengah malam. Pernah sekali saya kirim email kepada dosen saya yang ada, saya tidak tahu dia ada di mana. Lalu saya ucapkan selamat pagi, besoknya dia jawab ke saya selamat malam dari Den Haag. Dan kenapa kita tidak bisa melihat cahaya matahari? Karena cahaya itu sifatnya dia gerak lurus dan dia tidak bisa menembus bumi lah begitu. Makanya ketika kita membelakangi matahari, kita tidak bisa melihat cahayanya atau tidak bisa melihat matahari. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa melihat matahari itu tidak berarti bahwa matahari itu tidak ada. Matahari tetap ada, hanya kita tidak bisa melihatnya. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak kelihatan maksudnya, itu tidak berarti tidak ada. Tidak kelihatan, sekali lagi tidak berarti tidak ada. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah tema yang saya beri tema Immanuel, hadir dalam krisis dan harapan. Sekali lagi, Immanuel, hadir dalam krisis dan harapan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang berbicara tentang Immanuel. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan menamakan dia Immanuel. Amin, amin, demikian firman Tuhan. Konteks munculnya kata Immanuel ini adalah sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 800-an tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Mesias lahir ya. Ada ketegangan politik di antara sekitar Israel, yaitu kerajaan Aram atau Damaskus dan kerajaan Israel Utara, yaitu ibu kotanya Samaria, disebut dengan Efraim. Kalau dalam bacaan ini, kalau Bapak Ibu saudara membaca dari sebelum ayat 14 ayat 13 sampai ayat 1, itu bicara tentang perdebatan itu ya. Perdebatan itu mereka menyebut dengan istilah Efraim.
Mereka beraliansi, bersekongkol, jadi Aram dan Israel Utara, Damaskus dan Efraim ini bersekongkol untuk melawan Asyur. Pada saat itu kerajaan Asyur pada saat kerajaan yang superpower, yang paling ditakuti saat itu. Jadi kedua kerajaan ini bersekongkol melawan Asyur. Nah, di dalam persekongkolan ini mereka mau ajak kerajaan Israel Selatan, atau disebut Alkitab menyebut juga dengan kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem, untuk beraliansi dengan mereka, bersekongkol dengan mereka melawan Asyur. Jadi Damaskus dan Efraim, Israel Utara dan Aram melawan Asyur, dia ajaklah Yehuda, Raja Ahaz. Kira-kira Raja Ahaz mau atau tidak? Raja Ahaz tidak mau, dia menolak. Nah, karena dia menolak, makanya Aram dan Efraim, Israel Utara dan Aram ini, Damaskus bersekongkol hajar dengan Yehuda. Karena dia tidak mau bergabung. Nah, kira-kira ketong biasa gitu kok tidak? Ajak orang lain yang bergabung, kayaknya dia tersuka, kita hajar dia gitu ya. Itu kebiasaan sudah ribuan tahun yang lalu. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz? Karena dia tahu, dia sadar bahwa kerajaan Yehuda itu kerajaan yang kecil, tidak mampu melawan Aram dan Efraim, dua kerajaan ini lawan satu, maka dia mau lari kepada Asyur, tolong saya. Itu konteksnya. Yehuda takut melawan Aram dan Israel Utara, maka dia ajaklah Asyur, dia mau ajak nih Asyur, tolong saya lawan Aram dan Israel Utara, karena itu dua kerajaan mau hajar dengan kamu. Sebelum Raja Ahaz sampai kepada Asyur atau meminta pertolongan kepada Asyur, datanglah firman Tuhan melalui Yesaya, kasih tahu itu Raja Ahaz, jangan pergi kepada Asyur. Saya akan kasih tanda kepada kamu bahwa saya menyertai kamu dengan ayat 14 ini. Ini tanda bahwa Tuhan menyertai kamu. Nah, pertanyaan saya di awal adalah, kita akan mengakhiri 2025. 10 hari lagi kita masuk tahun yang baru. Pertanyaan saya, sepanjang 2025, siapakah Asyur kita? Siapakah yang kita andalkan di pergumulan kita? Kalau ada Asyur yang kita andalkan, kamu sedang membuat Tuhan cemburu. Atau mungkin belum terjadi, tapi sekarang ini sedang terjadi karena saya sedang kesesakan Tuhan. Saya sedang punya masalah, saya tidak tahu bikin apa. Saya punya utang yang banyak, siapa yang mau bayar? Saya berdoa-berdoa, Tuhan tidak jawab. Saya mau datang kepada Asyur saya. Tuhan katakan, jangan pergi ke Asyur. Saya kasih tanda kamu bahwa saya menyertai kamu. Sekali lagi Pak Mama, saudara, teman-teman semua, anak-anak muda remaja, siapakah Asyur kita? Siapa Asyurmu yang kamu berpikir dia bisa tolong saya? Dia bisa kasih saya pekerjaan. Ketika kamu datang kepada dia, maka kamu akan menjadi budaknya. Ini prinsip dan nilai hidup Pak Mama, saudara semua. Kalau kita membutuhkan orang, sekali lagi saya ulangi, kalau kita membutuhkan orang, kita tidak bisa memerintah dia. Kita akan jadi, tanda kutip, budaknya dia. Karena kita butuh dia. Kita tidak bisa melawan. Itu fakta dalam hidup ini. Dan kecenderungan kita, kalau orang butuh kita, kita akan cenderung memperbudak dia. Itu fakta nilai hidup. Karena itu, ikatkanlah dirimu dengan Tuhan. Kamu selama-lamanya akan jadi hamba Tuhan. Tapi kalau kamu butuh orang, sekali lagi saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, kamu membutuhkan orang, kamu tidak bisa deal dengan dia, kamu tidak bisa bargaining dengan dia, kamu tidak bisa tawar-menawar dengan dia. Dibilang kalau tidak mau, ya silakan pergi. Kalau kamu mau, saya omong ini, kamu ikut. Itu kondisinya di Yehuda. Raja Ahaz sedang terjepit. Dia tahu Tuhan, dia kenal Elohim, Yahweh, tapi menurut dia dalam kondisi ini, Yahweh tidak bisa menolong. Bapak saudara, kalau kita belajar dari perjanjian lama, ketika sebuah kerajaan takluk kepada kerajaan yang lain, itu artinya, saya ulangi, kalau satu kerajaan takluk kepada kerajaan yang lain, artinya kerajaan itu, dewanya, Allahnya tidak lebih berkuasa dari kerajaan yang satu. Itu cerita dalam perjanjian lama. Makanya kalau ada kerajaan Aram mau kalahkan Israel, Sanhedrin mau kalahkan Yehuda,
Dia katakan begini, Allah mana yang bisa selamatkan kamu dan saya? Jadi kalau mereka terjadi peperangan, kelihatannya perang fisik, tapi sebenarnya itu perang rohani. Jadi kalau Raja Ahaz menaklukkan diri kepada Asyur, Ahaz sedang memberitakan kepada Asyur bahwa Elohim, Yahweh saya, itu tidak lebih hebat dari dewamu. Jadi di dalam pergumulan hidup kita, kalau kita datang kepada Asyur kita, maka kita sedang katakan bahwa Tuhan engkau tidak lebih hebat dari orang ini. Orang ini bisa tolong saya, kamu tidak. Itu akan menimbulkan kecemburuannya Tuhan. Dan kita tahu dalam hidup ini paling berbahaya ketemu dengan orang yang sedang cemburu. Itu dia gelap mata, dia membuta apapun dia akan hajar demi cemburunya. Dan kita kalau ikut di medsos banyak berita seputar itu. Muncul kecemburuan, habis kamu, selesai. Nah, di dalam Alkitab Allah itu dikenal sebagai El-Kana. El itu Elohim, Kana itu artinya cemburu. Allah yang cemburu, El-Kana. Dan kita tahu Yesus membuat mujizat pertama kali itu ketika berkaitan dengan keluarga di Kana. Dia menyatakan kecemburuannya. Makanya dia menyelamatkan keluarga itu. Sekarang bagaimana pengetahuan orang Israel tentang Allah? Ada 3 hal yang berkembang di dalam bacaan ini. Yang pertama, orang Israel, orang Yehuda, memang mereka tahu ada Elohim. Siapa Elohim? Elohim itu ilah atau Allah yang maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala bangsa. Tapi dia jauh di sana, tidak dekat di sini. Itu Elohim. Dia jauh di sana, tidak terhampiri, tidak bisa didekati. Kapan dia datang ke sini dan tolong saya? Saya sedang terjepit. Kadang-kadang kita berdoa, kita merasa Tuhan langit ini seperti tembaga yang tidak bisa tembus Tuhan. Saya semakin terjepit, kapan Tuhan datang tolong saya? Tuhan jauh di sana, tidak terhampiri. Itu mereka kenal Allah sebagai Elohim. Yang kedua, mereka kenal Allah itu adalah selain Elohim, dia adalah Yahweh, YHWH. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Mereka kenal Allah Yahweh, Jehovah itu sebagai Allah perjanjian. Memang dia datang membebaskan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, masuk tanah perjanjian, tapi Allah Yahweh itu terikat kepada tabut perjanjian. Dia hanya hadir di bait Allah. Dia hanya ada di situ. Dia tidak ada di rumah saya. Dia tidak ada di jalan saya. Dia tidak ada di pekerjaan saya. Yang ketiga, mereka kenal Allah itu sebagai pelindung nasional. Allah itu bisa menolong Yehuda. Tapi mereka ragu-ragu apakah dia benar-benar hadir saat ini atau tidak. Dia maha kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia jauh di sana. Dia Allah perjanjian yang mengikat perjanjian dengan Israel dan keturunannya. Tapi dia terikat di bait Allah, hanya ada di tabut perjanjian. Dia tidak ada di rumah saya. Dia tidak ada di masalah saya. Dia memang melindungi bangsa Israel, tapi apakah dia benar-benar saat ini datang tolong saya? Karena itu Ahaz berpikir, kayaknya lebih cepat saya minta tolong Asyur. Asyur tolong bantu saya. Saya terjepit. Sedikit lambat lagi, sedikit waktu lagi, hancur kerajaan Yehuda. Hancur masa depan saya. Hancur hidup saya. Hancur pekerjaan saya, hutang terlalu banyak, siapa yang datang tolong saya? Hutang di kredit, pinjaman online, terlalu banyak, ratusan juta, siapa mau tolong saya? Apakah saya harus menjual diri saya untuk itu? Saya harus jual semua aset saya untuk itu? Siapa mau tolong saya? Datang ke anak Tuhan hanya bisa saya doakan kamu ya, semoga kamu bisa bebas dari masalah. Hanya doa. Apakah doa itu bisa menghasilkan uang saat ini bagi saya? Makanya orang bilang doa yang paling dijawab adalah doa makan siang, makan malam, makan pagi. Amin, makanan ada di meja. Meskipun banyak fakta tidak seperti itu, orang yang panti asuhan di mana-mana, amin pun piring kosong. Banyak cerita seputar itu. Di mana Tuhan? Ini kita membaca ini, kita bisa senyum-senyum, bisa tenang-tenang karena kisahnya sudah selesai. Kita tahu bahwa Raja Ahaz tertolong. Tapi ketika menghadapi situasi itu tidak tahu, sama seperti Bapak membayangkan. Tuhan bilang kepada Musa, tunjuk tongkatmu ke laut-laut terbelah. Tapi Musa tidak tahu kalau dia itu terjadi atau tidak. Yang dia lihat adalah Mesir di belakang saya, ini habis ini saya mati. Itulah yang mata kita lihat.
Makanya kita membutuhkan namanya mata iman. Iman adalah dasar dari apa yang kamu harapkan dan bukti dari apa yang tidak kamu lihat dengan mata ini. Itu iman. Jadi iman itu tidak bertumbuh di sekitar kita bisa melihat dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Iman bertumbuh di ruang kosong, ruang tidak tahu apa-apa. Jadi kalau orang berdoa, itu membuktikan bahwa dia tidak sombong di hadapan Tuhan. Karena orang berdoa biasanya alasan cuma dua hal. Kenapa kamu berdoa? Satu, saya berdoa karena saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu masa depan saya akan terjadi apa. Yang kedua, saya berdoa karena saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa buat apa-apa. Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu bisa apa-apa kalau kamu melekat di dalamku. Abide in me. Tinggal dalam aku, melekat dalam aku. Ranting itu kerjanya cuma melekat. Ranting kerjanya bukan cari makan. Yesus bilang, kamu ini ranting. Kamu hanya nempel saja. Abide in me. Tapi kita tidak mau. Kita ingin ranting menjadi seperti akar. Cari sana sini, sana sini. Itu bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Tidak. Iman itu bukan pasif. Iman itu aktif bergerak. Tapi bergerak dengan ketaatan pada Tuhan. Tuhan omong, saya buat. Nah, dari mana kita tahu Tuhan omong? Baca firman Tuhan. Berdoa setiap hari. Berikan waktu terbaik untuk Tuhan. Jangan datangi Tuhan semangat-mangatok. Itu bukan waktu terbaik. Kita berikan kepada Tuhan, kita berikan kepada orang yang terkasih yang kita kasihi, bukan waktu sisa, tapi sisihkan waktu itu. Itu baru namanya terbaik. Saya mengasihi kamu, saya berikan waktu, saya sisihkan waktu saya untuk kamu. Saya tidak kasih kamu waktu sisa. Nah, kita suka capek-capek mata sudah buka lebar berdoa, itu berdoa omong kosong. Kenapa saya bilang omong kosong? Nanti pikiran semula mati. Dalam Bapa di surga ini waktu, besok pagi baru amin. Saya jujur, saya sering mengalami itu. Karena itu kita sisihkan waktu untuk Tuhan. Bagi orang yang terkasih dalam hidup kita, kita sisihkan waktu. Bukan sisahkan waktu untuk dia. Di dalam pergumulan Raja Ahaz seperti itu, Tuhan datang memperkenalkan satu sisinya Tuhan yang sepertinya belum secara eksplisit, belum secara terbuka, dia sampaikan kepada orang Israel. Dalam ayat 14 dari Yesaya 7, dia bilang kepada Yesaya, sampaikan kepada Raja Ahaz sebuah tanda. Anak itu namanya Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel itu dari bahasa Ibrani. Imanu itu artinya beserta kita, bersama-sama kita, bersama-sama kami. El itu Elohim. Jadi kalau disambung Immanuel, Allah bersama-sama kami. Allah beserta kita. Nah, untuk menegaskan di zaman Perjanjian Baru sebagai bukti bahwa Allah itu sudah benar-benar hadir bersama-sama dengan kita, makanya dalam Matius 1 ayat 23 itu dikatakan, dia itu disebut Immanuel. Itu memberitakan penggenapan tentang siapakah Mesias yang dinantikan itu, siapakah penolong itu. Nah, saya akan secara cepat menyampaikan kepada kita beberapa fakta dalam Alkitab yang sebenarnya meskipun tidak secara langsung tertulis Immanuel, tapi peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu membuktikan bahwa Allah itu Immanuel. Dia transenden. Transenden artinya dia jauh di sana, tidak terhampiri, tidak bisa didatangi. Transenden. Itu sifat Allah yang pertama. Sifat Allah yang kedua adalah imanen. Imanen itu dia ada di sini. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Itulah disebut Immanuel. Allah bersama kita. Nah, kita mulai. Di dalam kisah Kejadian, Bapak Mama Saudara, kisah Kejadian pasal 1 dan 2 itu jelas-jelas membuktikan bahwa Allah itu Immanuel. Dia yang berinisiatif menjadikan langit dan bumi, lalu menjadikan manusia, dan dia berinisiatif hadir bersama-sama dengan manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Allah datang mencari manusia. Saya mau katakan bahwa kita semua orang berdosa. Sepanjang 2025 berkali-kali kita jatuh bangun dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, iblis datang mendakwa kita, kita punya rasa malu, kita minder, kita tidak percaya diri, kita berusaha jauh dari Tuhan, menghindar dari pelayanan, menghindar persekutuan, menghindar dari ibadah, menghindar dari berdoa, ditunjuk berdoa, malu, tidak mau, menghindar dari baca Alkitab. Tetapi ingat, Allah mencari kamu dan mengejar kamu sampai dapat. Kalau kamu miliknya, dia akan kejar kamu.
Maka ketika kita rasa bersalah, hati nurani kita bilang kamu berdosa, minta ampun, artinya Tuhan hampir dapatkan kamu kembali. Bahkan Dia telah merangkul kamu, Dia cengkram hatimu supaya kamu sadar. Artinya jangan keras kepala. Tuhan bilang kepada Israel, jangan tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu ini leher, bangun pagi leher sakit, itu tegar tengkuk. Jadi yang terjadi adalah bukan hubungan yang hilang, bukan kehadiran yang hilang, tapi kehadirannya retak, hubungannya retak. Karena hubungan retak itu, Tuhan bilang pada Adam dan Hawa, kamu keluar dari Taman Eden. Itu bukan mengusir seperti bapak mama bilang, usir anak lusuh jahat, coret lu dari kakak. Bukan. Tuhan suruh mereka keluar, supaya mereka jangan makan buah kehidupan selama-lamanya. Karena kalau mereka makan buah itu, mereka punya eksistensi adalah berdosa selama-lamanya, tidak bisa ditolong. Dan mereka harus keluar supaya mereka bisa ditolong. Mereka keluar supaya mereka masuk dalam ruang dan waktu. Makanya pengkhotbah bilang ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu berdosa, ada waktu bisa ditebus kembali. Kamu harus keluar. Sama seperti bapak bilang pada anak, lu nakal, lu manja di rumah, lebih baik lu keluar supaya lu tahu di luar sana tuh hidup itu keras anak. Berjuang, jangan manja. Kalau lu manja sama dengan lu dewasa, lu bunuh diri sendiri. Keluar, pergi kerja, pikos, supaya lu tahu bahwa hidup itu tidak mudah seperti di rumah. Lu hanya pangko-pangko, baterai, makan, minum saja. Sorong-sorong tangan saja. Tidak, hidup itu tidak seperti anak. Silakan lu keluar, supaya lu belajar menjadi dewasa. Allah Bapa di surga, ketika Dia usir Adam bukan dengan kebencian orang tua kita yang benci dan coret, bukan. Dia suruh keluar dengan air mata. Karena Dia tahu Adam dan Hawa keluar, mereka sangat susah karena tanah itu sudah dikutuk. Karena itu Dia datang, cari mereka sampai dapat. Bahkan rela memberikan nyawanya, hidupnya, ambil mereka kembali. Kalau Bapak membaca kitab Hosea, Bapak bisa belajar tahu tentang amazing grace, kasih Allah yang luar biasa di dalam Hosea itu, tebus kembali Gomer. Yang kedua, di dalam sejarah Israel, mulai dari bapak-bapak leluhur mereka, nenek moyang mereka, misalnya dari Abraham, dalam Kejadian 26 ayat 3, Tuhan sudah perkenalkan diri kepada Abraham. Kejadian 26 ayat 3, aku akan menyertai engkau. Dan dalam kisah Yakub, Kejadian 28 ayat 15, di situ pun Allah memperkenalkan diri kepada Yakub, aku menyertai engkau. Dan kalau Bapak ingat perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20, Yesus katakan kata yang sama, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Di dalam kisah Keluaran, ketika Israel menjerit-jerit kepada Tuhan di tengah penderitaan mereka, tekanan, penjajahan, perbudakan, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada Musa, Keluaran 3 ayat 7 dan 8, aku sudah mendengar doa mereka. Karena itu sekarang aku datang untuk melihat mereka dan membebaskan mereka. Kehadiran Tuhan dibuktikan dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Jadi di dalam Alkitab, dalam sejarah bangsa Israel membuktikan bahwa Allah itu bukan konsep, bukan hanya ada di pikiran, tapi Dia fakta, Dia masuk dalam sejarah manusia, dan Dia datang menolong manusia di dalam penderitaannya. Dia bukan Allah yang ada di pikiran-pikiran saja. Kita membayangkan Allah yang baik seperti ini, Allah yang jahat seperti ini. Bukan, Dia datang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan yang luar biasanya Bapak Mama, saudara semua, kisah tentang kemah suci dan bait Allah. Kita tahu ceritanya, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci sebagai simbol kehadirannya Dia. Kehadiran Allah di situ. Nah, kemah suci itu dalam bahasa Ibrani disebut miskan. Miskan. Nah, kita mungkin pernah dengar tentang nama tabernakel. Tabernakel itu istilah bahasa Indonesia, juga bahasa Inggrisnya disebut tabernakel. Itu artinya berdiam, berkemah, berdiam. Kata ini sama dengan itu kemah suci, miskan, berkemah, berdiam. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 14, kalau Bapak Mama hafal ayat itu, biasa di Natal kalau nyalakan lilin orang hafal ayat itu. Dan firman itu telah menjadi daging, inkarn. Kalau terjemahan Indonesia ada menyebut manusia, ya kita artikan manusia itu daging. Jadi dari situ kita kenal yang namanya inkarnasi. Di dalam kekristenan tidak dikenal reinkarnasi. Dari kata karn itu artinya daging.
Ya kita cuma mengenal incarnation, incarn. Firman itu, dafar bahasa Ibraninya, firman itu telah incarn dan bertabernakel di antara kita. Dan bermiskan, bertabernakel, berkemah di antara kita. Jadi kalau zaman dulu Musa diperintahkan Tuhan buat kemah suci, benar-benar kemah yang kelihatan yang fisik. Tapi sekarang firman itu berkemah dalam tubuh manusia. Dan dia di antara kita, ada di antara kita. Immanuel. Itu bukti Immanuel. Jadi ketika Yesus datang dalam Matius 1:23 yang dikutip dari Yesaya 7:14 itu, Yesus datang bukan lagi dalam simbol tiang awan dan tiang api. Itu hanya simbol, bukan lagi simbol seperti kemah suci bangunan itu. Atau bukan simbol dalam dua loh batu, perintah-perintah Allah, tidak. Dia datang dalam rupa manusia. Dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Nah sekarang kita, bagian-bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengatakan, lalu apa yang Yesus lakukan? Kalau dia sudah berkemah di sekitar kita, apa yang dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia berjalan bersama-sama dengan kita, bahwa dia menyertai kita? Mari kita lihat dalam peristiwa salib. Allah tidak menghindari penderitaan manusia, tetapi dia masuk kepada penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu maut. Sehingga musuh terakhir manusia, ketakutan yang paling ditakuti oleh manusia adalah maut, Yesus sudah selesaikan. Tidak ada manusia yang punya ketakutan selain pada maut. Mungkin sakit yang berat dia bisa hadapi, tapi dia paling takut maut. Dan ketakutan terhadap maut itu Yesus sudah kalahkan. Jadi Yesus sudah menghindari penderitaan, bukan supaya kita tidak menderita. Kita tetap menderita karena kita masih tinggal dalam daging ini. Tapi Yesus mau bisik di telinga kita. Ketika kita menderita, Yesus berbisik begini, kamu tidak menderita sendirian. Saya bersama-sama kamu. Saya sudah lebih menderita dari itu. Saya hadir bersama-sama dengan kamu. Kan kita biasa begini, kalau kita punya sakit gigi, lalu orang bilang, tahan, sabar. Kita bilang apa? Lu sudah pernah rasa. Ya kan? Lu rasa, apa lu tahu. Lalu kita bilang begini, beta bukan belum pernah rasa, lu hanya sakit gigi. Beta pernah sakit gigi, terus bisul di paha kiri, kanan, muka belakang, kepala bisul. Lu pernah rasa, sondo, berarti lu lebih menderita. Setelah itu kita nasihati dia akan dengar kita. Karena kita suka tanding-tanding penderitaan. Yesus bilang, lu belum pernah rasa penderitaan dan lu tidak bisa tanggung itu. Jadi dengarkan beta. Beta ajar lu bagaimana melewati penderitaan sebagai orang yang menang. Ketika menderita, jangan jalan sendiri, bersama dengan Yesus. Nah kemudian dari kenaikan sampai kepada wahyu, Immanuel itu tidak pernah pergi. Matius 28 ayat 20 yang tadi saya katakan, Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Lalu ketika dia naik ke surga, dia bilang, saya tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Saya minta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepada kamu Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan seperti perjanjian lama. Perjanjian lama itu roh itu menyertai mereka di atas kepala hingga di kepala. Tapi Yesus bilang dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bahwa kamu milik saya selama-lamanya. Dia tidak akan keluar dari situ. Dia berdiam dalam kamu selama-lamanya. Dan di Wahyu 21 ayat 3, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dia bersama-sama dengan kita. Jadi kita belajar Bapak-Mama semua, dari Eden sampai kepada Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi baru, satu hal yang kita belajar adalah Allah terus bergerak mendekati kita. Dia tidak pernah menjauhi kita. Kita yang berdosa dan menjauhkan diri dari dia, seperti Adam dan Hawa ketika berdosa lari meninggalkan Tuhan dan bersembunyi. Tapi Tuhan lari mengejar mereka sampai dapat. Kita bersyukur memiliki dan mengenal Allah dalam Kristus yang demikian. Ajaran lain mengatakan bahwa supaya kamu dekat pada Allah, kamu harus berusaha berbuat baik. Dalam kekristenan tidak ajar seperti itu. Meskipun di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan, penderitaan, bahkan peristiwa Natal itu tidak saja memperingati Yesus yang lahir, tapi kita ingat dalam kelahiran Yesus ada sekian banyak anak yang dibunuh di Bethlehem oleh Herodes.
Begitu banyak kejahatan terjadi, di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah penderitaan, Allah bukan menghindar. Dia datang masuk ke dalam penderitaan dan segala kegelapan hidup kita. Dia datang dan hadir. Dia panggil, di manakah engkau? Panggilan Allah kepada Adam di dalam Kejadian 3, ketika dia bertanya, di manakah engkau? Itu bukan pertanyaan geografis. Seolah-olah kita masih kecil main sembunyi, kita cari orang sembunyi di mana. Tidak. Panggilan Allah dalam bahasa Ibrani di dalam Kejadian 3 itu adalah ayekah. Ayekah Adamah. Allah bertanya, di manakah engkau? Itu pertanyaan relasi. Relasi. Tuhan bilang, kok kayaknya saya tidak rasa kehadirannya. Seperti kita gini, Tuhan, saya sudah menyembah, saya sudah berdoa, tapi saya tidak rasa Tuhan. Kering, kayaknya ini WL tadi malam baru bikin dosa. Kayaknya ini pengkhotbah pendeta, kayaknya dia lebih bikin dosa, itu rasa apa-apa, kita kering Tuhan. Itu kita lalu bertanya, Tuhan engkau di mana? Itu bukan pertanyaan bahwa Tuhan rumah di mana, alamat di mana, kok kita pergi, tidak. Tapi kita merasa relasi itu seperti tidak ada. Saya kering Tuhan. Ketika kita merasa kering, ingat, Tuhan sedang mengejar kita, mencari kita sampai dapat. Dan sekali lagi, kita tidak mungkin tidak pernah menderita, tidak mungkin tidak punya masalah. Tapi Yesus, dia berkata bahwa ketika kamu menderita, saya bersama-sama dengan engkau. Ada sebuah ilustrasi Bapak Mama Saudara. Ada orang yang meninggal, lalu ada kenalannya, saudaranya, kerabatnya datang pergi jenguk, pergi melayat. Lalu mereka peluk ini orang yang ditinggalkan, peluk ini orang yang menangis, mereka berpelukan dan menangis. Lalu yang datang melayat ini bilang begini, jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Dia sudah senang di surga. Biarkan kita bilang gitu ya. Kira-kira itu orang tambah menangis, kok diam? Mungkin dia bukan tambah menangis, bukan tambah diam, tapi dia mau usir dari perasaan. Kenapa? Dia menangis bukan karena ini orang yang pergi ini sudah senang di surga, bukan. Tapi dia menangis karena saya sendiri. Siapa yang menemani saya? Oke, dia sudah terlepas dari sakit penyakit. Dia senang di sana, tapi saya menderita di sini. Siapa yang jaga saya? Apa kamu mau tiap hari tidur tinggalin saya? Nah, mungkin kita bilang kepada orang itu, saya tidak mengerti perasaan. Saya punya keterbatasan untuk memahami keadaanmu. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi, satu orang yang pernah rasakan apa yang kamu rasakan. Dia pernah ditolak oleh murid-muridnya, pernah disangkal oleh murid-muridnya, pernah dikhianati oleh murid-muridnya. Dia pernah menderita, dia pernah mati, dia pernah berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu perasaan datang pada dia. Dia mengerti apa yang kamu alami, karena dia sudah pernah ada di situ. Bahkan penderitaannya lebih berat dari yang kamu rasakan. Saya tidak bisa ajar kamu, saya tidak mengerti. Saya punya keterbatasan, tapi dia mengerti keadaanmu. Dan saya percaya sekarang pun dia sedang merangkul. Yesus kita beritakan dalam hal seperti itu. Untuk orang melalui segala pergumulan hidupnya, dia tahu bahwa Allah Immanuel mengasihi dia. Bagian yang terakhir Bapak Mama semua. Lalu pertanyaannya, dari mana saya tahu bahwa Allah bersama-sama saya? Dari mana saya tahu bahwa saat ini Allah bersama-sama dengan saya? Bahwa saat ini dia ada dalam hidup saya, dia menemani saya. Dari mana saya tahu? Beberapa hal saya mau bagikan kepada Bapak Mama semua. Mungkin ada yang Bapak Mama sedang rasakan, mungkin juga tidak, mungkin nanti akan mengalaminya. Yang pertama, jikalau kita mengalami tantangan, jikalau kita dibenci, kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan yang benar, kita sudah beribadah, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, kita berusaha untuk itu, tapi orang masih benci kita. Saya mau katakan, Bapak Mama semua, teman-teman semua, saudara semua, bahwa sebenarnya orang itu tidak membenci Bapak Mama dan saudara. Lalu, apa yang dibenci? Dia membenci Yesus yang ada dalam dirimu. Karena kamu memiliki Yesus. Iblis itu tidak membenci kita. Kenapa? Karena kita ini bukan levelnya iblis. Manusia pertama Adam dan Hawa dalam keadaan tidak berdosa saja dia bisa tipu. Apalagi kita sudah berdosa. Iblis itu membenci Yesus yang ada dalam dirimu. Bapak ingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia naik keledai muda yang belum pernah mau memikul beban. Orang-orang banyak bersorak apa? Hosana, Hosana bagi siapa? Bagi keledai? Bukan. Hosana bagi anak Daud yang naik keledai itu.
Dia ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia bertabernakel di dalam kita. Dia berdiam dalam kita. Dialah yang dibenci oleh iblis. Iblis pakai orang-orang yang sekitar kita untuk membenci Yesus yang ada dalam kita. Ya, kalau orang benci kamu, bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukan saya bersyukur dia benci saya tidak suka dia benci saya. Tapi saya bersyukur itu bukti bahwa Yesus ada dalam saya. Dia menyertai saya. Pak Mama semua, saudara semua, melalui penderitaan yang kita alami, saya yakin kita semua setuju ini dan aminkan ini. Tidak selalu Allah kita mencegah badai yang datang menyerang kita. Tidak selalu dia menjawab doa kita, menghentikan masalah kita. Tapi yang pasti, dia hadir di tengah-tengah badai itu. Dia ada berjalan bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Bapak Mama mungkin ingat cerita ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus, dan Pilatus menawarkan dua orang yang dikatakan penjahat oleh orang Yahudi. Satu namanya Yesus Kristus dari Nazaret, satu namanya Yesus Barabas. Nah, Barabas itu, kalau Yesus Kristus itu kita tahu dia anak Allah, dia anak Bapa, anak Allah dia. Dan Barabas itu dari bahasa Ibrani Bar-Aba. Bar-Ava. Bar itu anak laki-laki, Ava itu bapa. Mereka berdua bertukar posisi. Yesus bilang kepada Barabas, saya ambil posisi ini, kamu bebas. Kamu menerima pengampunan dari Pilatus, kamu bebas. Saya ambil posisi ini. Dan saat ini Yesus katakan kepada kita, kamu tidak perlu menuju kepada neraka. Tidak perlu masuk ke dalam kerajaan maut. Saya menggantikan posisi itu. Sekarang kamu ikut saya. Dia ambil posisi kita. Yang harusnya itu Allah katakan pada Adam, siapa yang makan buah ini dia mati. Yesus bilang, kematianmu saya ambil. Kamu pergi dengan bebas. Tapi seperti dia sampaikan kepada perempuan yang bersinar, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saya ambil posisimu. Yang berikut dari mana kita tahu bahwa Allah menyertai kita? Selain yang tadi, yang berikut adalah setiap kita ini punya jeritan-jeritan terdalam tentang makna hidup, tentang kasih, dan tentang keabadian. Saya ulangi sekali lagi. Setiap kita, siapapun kita, punya seruan terhadap tiga hal ini. Berseru, Tuhan, apa arti hidup saya? Apa makna hidup saya? Apa itu kasih yang sejati? Dan apa itu keabadian, kekekalan? Semua itu manusia tidak bisa jawab. Tidak ada manusia yang bisa jawab itu. Tapi kalau kita berseru itu dengan hati yang tulus, jawabannya ada pada Allah yang kekal itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kehidupan, yang punya kasih yang sejati, yang berserta dengan kita. Bahkan dalam kejatuhan kita sekalipun, dia hadir angkat kita. Dilempaki kembali. Silakan Wayan pemusik ke depan. Dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, dunia ini mengajarkan kepada kita untuk setiap masalah cari solusi. Setiap masalah cari jalan keluar. Tapi saya percaya di dalam Allah kita, dalam Kristus Yesus, dia tidak ajar kita untuk cari jalan keluar, cari solusi. Kenapa? Karena bagi Allah kita yang penting adalah bukan kamu cari jalan keluar, bukan kamu cari solusi. Kalau kita hanya cari jalan keluar, cari solusi, kita akan terjebak dengan halalkan semua cara. Tapi bagi Allah kita dalam Kristus, dia ajar kita begini, yang paling penting adalah dengan siapa kamu berjalan dalam masalahmu. Dengan siapa kamu berjalan dalam masalahmu. Sekali lagi, dengan siapa kamu berjalan menghadapi masalahmu. Itu lebih penting. Karena kamu berjalan dengan orang yang tepat, maka kamu akan temukan solusi. Dan solusinya menurut 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah adalah setia, ketika kamu dicobai, dia berikan kepada kamu jalan keluar. Artinya begini, saya percaya pencobaan atau masalah atau penderitaan itu satu paket dengan solusi. Sama seperti orang tidak pernah membuat racun tanpa penawar. Kalau dia buat racun tanpa penawar, dia bisa mati sendiri. Masalah itu satu paket dengan solusi. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat?
karena kita salah berjalan dengan orang lain di dalam masalah itu. Kalau kita berjalan dengan Allah yang izinkan kita hadapi itu, maka dia bilang ini solusinya. Ini jalan keluarnya. Sudah ada jalan keluarnya. Sudah ada solusinya. Beta kasih contoh, Bapak pernah tidak kehilangan barang. Ada di depan mata. Bolak-balik marah semua orang satu rumah, tidak ketemu. Lalu duduk diam. Ada di sini gitu, Bang. Ada depan mata. Saya sering kalau barang hilang, saya bilang, Tuhan, kalau ini barang penting bagi saya, tolong supaya saya bisa temukan kembali. Dan sering kali itu terjadi, saya temu kembali. Berarti bagi Tuhan barang itu penting bagi saya. Bapak-bapak semua, sekali lagi saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, musuh yang terakhir bagi manusia, menurut 1 Korintus 15, Yesus sudah kalahkan. Ketakutan terbesar manusia yaitu maut, Yesus sudah kalahkan. Dan masalah terbesar manusia yaitu dosa. Masalah terbesar manusia itu dosa. Yesus sudah atasi di kayu salib. Dan dia mengalahkan semua itu. Dia bilang, saya menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu dia teruskan dengan satu pertanyaan. Maukah engkau berjalan bersama-sama dengan aku? Maukah engkau sampai ke rumah Bapa di surga? Kalau engkau mau, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mari kita terima dia, kita sambut dia. 4 hari lagi kita merayakan Natal, kita ingat penyertaan Tuhan Immanuel, Allah menyertai kita bahkan dalam kejatuhan, kegagalan, masalah kita apapun, dia Immanuel, Allah beserta dengan kita.